kita akan membahas fungsi indeks dan match. Kita akan gunakan data choose. Sebenarnya fungsi indeks dan match ini bisa menggantikan fungsi choose. Dan kita akan mempraktekkan bagaimana fungsi indeks dan match ini menggantikan fungsi choose menggunakan data yang sama waktu kita mau membahas mengenai choose. Sesuai namanya, indeks dan match ini mengkombinasikan dua fungsi yang berbeda, yaitu indeks dan fungsi match. Kita akan bahas dulu satu persatu. Indeks. Jadi indeks ini digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria yang kita tetapkan. Indeks. Kriterianya apa? Kriterianya adalah posisi baris keberapa dan kolom keberapa. Dan kita lihat di sini, fungsi indeks ini kita gunakan yang awal karena kita akan menggunakan array. Masih ingat ya array ya? Kita akan mencari data berdasarkan baris keberapa, kolom keberapa dalam suatu array. Nah, ini array. Tetapkan array-nya ini, kita tetapkan. Kita mau mencari tahu misalkan dari array ini, saya mau tahu ditampilkan data baris ke-1, kolom ke-1. Karena ini row number dan column number. Nah, ini kita tutup. Nah, kita lihat di sini 2%, 0,02. 2% ini adalah data yang ini. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan array-nya adalah yang ini, yang biru ini. Baris ke-1 ya ini, baris ke-1 dari array ini. Kolom ke-1 ya ini letaknya. Yang ini. Nah, itu. Kalau saya misalkan baris ke-1, kolom ke-2. Nah, ini kita ganti kolom kedua. Yang ditampilkan adalah, sebentar. Nah, 2, saya jadikan 2, yang ditampilkan yang ini, 2,5%. Baris ke-1 yang dari array ini kan baris ke-1 ini semua baris ke-1 yang ini. Kolom keduanya yang ini 2,5. Kalau kita misalkan ganti, misalkan baris kedua, kolom kedua. Nah, ini saya gantikan dulu dengan angka desimal. Nah, ini ya, hasilnya yang ini, 16.300 ini. Nah, itu fungsi indeks. Jadi kita akan ditampilkan data berdasarkan kriteria kita. Kriterianya apa? Kriterianya adalah baris keberapa, kolom keberapa dari array tersebut. Ini array-nya. Kita harus tentukan dulu array-nya. Ini array. Nah, berdasarkan array ini nanti akan ditampilkan data sesuai dengan kriteria kita, baris keberapa dan kolom keberapa. Nah, kita akan coba praktekkan penggunaan array indeks ini. Nah, sebelum kita praktekkan, saya jelaskan dulu mengenai match. Untuk match, sesuai namanya dia mencoba menginformasikan di posisi mana data kita berada. Jadi di sini kita perlu apa yang mau kita cari, dan berdasarkan data yang kita cari itu, dia akan menunjukkan di mana data itu berada. Jadi kita perlu menentukan array mana di array yang akan kita cari. Misalkan kita mau mencari, misalkan apa namanya, lookup value, misalkan kata inflasi lah, ini kata inflasi ini kita mau cari. Array-nya mana array-nya? Lookup array-nya mana? Kita mau cari yang ini, di sini kan. Match type-nya apa? Match type-nya kita mau exact match. Exact match. Karena ini kan wording, yang kita cari huruf, bukan angka. Kalimat, yang kita cari kalimat. Exact match. Nah, ditampilkan 1. Artinya di sini dari ketiga baris ini kan ada, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dari array ini, inflasi itu berada di baris ke-1. Nah, kalau misalkan ini kita ganti, misalkan kalau inflasi, kalau pertumbuhan ekonomi di baris keberapa? Nah, ini. Nah, dia akan tampilkan di baris ketiga. Jadi di sini dia akan menampilkan letak data kita
dia akan mencari di array yang sudah kita tentukan. Ini array-nya. Jadi harus tentukan dulu array-nya yang mana. Dan berdasarkan array ini dia akan menentukan di mana letak data yang kita cari tersebut. Nah, ini ya. Nah, berdasarkan pemahaman ini, indeks dan match, match juga bisa digunakan untuk mencari angka. Mencari angka, misalkan saya mau tahu angka apa namanya 15.700 misalkan ini kursnya ini. Kita mau cari angka 15.700. Nah, ini ya. Ini angka yang mau kita cari, kita bisa terapkan match. Misalkan ini mau angka kita cari, letaknya di mana? Ini array-nya. Di array-nya. Match type-nya adalah exact match. Nah, dia informasikan di kolom ketiga. Ini 1, 2, 3. Karena kan array kita ini, yang merah ini. Letaknya adalah di kolom ketiga. Nah, kita akan terapkan fungsi index dan match ini untuk mencari mengisi data inflasi, kurs, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pilihan skenario. Berdasarkan pilihan skenario, misalkan saya mau mengisi skenario ketiga, semuanya di sini berarti harus menggunakan data yang ini. Dan ini harus dinamis. Kalau saya ganti angka 5, maka data yang ini akan muncul di sini. Nah, kita akan terapkan di sini sekarang kombinasi antara indeks dengan match. Kita terapkan dulu indeks. Dalam indeks ini kita harus menentukan array-nya dulu. Array-nya dulu ini ya, array. Ini array-nya. Lalu dia mau bertanya, yang mau dicari apa? Kita harus menentukan baris berapa, kolom berapa. Ini array kita. Barisnya adalah kita gunakan match. Yang ditanya pertama adalah row, baris. Kita gunakan match. Yang dicari apa? Karena di sini baris, berarti yang dicari adalah ini ya, inflasi ini. Inflasi, kita mau cari inflasi di baris keberapa. Nah, B5, lalu kita cari array-nya, dan kita tetapkan exact match 0. Ini baru baris, kolomnya belum ditentukan kolomnya. Karena di sini kita harus tentukan juga kolomnya. Untuk menentukan skenario 5, kita harus tentukan kolomnya, kolom kelima. Nah, ini kita gunakan match lagi untuk mencari posisi data kelima ini. Yang kita cari di sini 5 berarti ya, 5. Lookup value-nya 5, lookup array-nya yang ini. Nah, lookup array-nya yang ini. Exact match, kita pilih lagi exact match. Nah, ini kita tutup. Nah, setelah ini kita lihat 4%. Memang 4%. Kalau kita ganti 1, 2%. Memang 2%. Kalau kita ganti 3, tetap 2%. Kita ganti 6, 4%. Nah, ini fungsinya. Fungsi indeks dan match. Jadi ini yang pertama ini adalah array-nya, kita tentukan array-nya yang biru ini. Nah, kita akan menentukan yang mau dicari apa. Kita harus tentukan baris dan kolomnya. Harus tentukan baris dan kolomnya. Yang di sini adalah penentuan barisnya, baris keberapa, inflasi, wording keberapa, baris keberapa, baris ke-1. Lalu skenario ke-6 ada di kolom keberapa, kolom ke-6. Skenario 6 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caranya menggunakan match. Nah, ini bisa kita copy ke bawah untuk mencari kurs dan pertumbuhan ekonomi. Cuma untuk mengcopy ke bawah, kita harus kunci dulu. Yang array-nya kita kunci, yang array yang kuning dan hijaunya juga kita kunci, agar waktu kita copy ke bawah tidak bergeser dia. Berarti yang ini kita kunci, ini kita kunci, B5 kita tidak kunci, karena dia memang harus bergeser. Untuk mencari kursnya dia harus bergeser ke bawah. Ini kita kunci. C4 ini kita kunci. C12 kita kunci. H12 kita kunci, jadikan absolut. Kita coba tes.
Oh, ada kesalahan, kita cek. Oh, kesalahannya ternyata di sini. Ini harus diperhatikan ini. Di sini dia ada spasi, ya. Di sini ada spasi. Sedangkan di sini dia tidak ada spasi, sehingga ini dia tidak mengidentifikasi ini sebagai yang sama, karena di sini ada perbedaan spasi. Nah, ini untuk agar ini tidak terhindar, nah ini kan udah benar. Untuk mencegah hal ini terjadi, maka memang kita harus hati-hati sekali untuk memastikan bahwa spasi ini tidak mengganggu hasil kita ya. Nah, ini kalau tadi saya kembalikan ke awal, ini kan tadi kenapa dia error seperti ini, karena dia di sini tidak ada spasi, sedangkan yang di bawah ini ada spasi. Jadi ini mempengaruhi, sangat mempengaruhi hasil pencarian. Jadi dianggapnya ini dua hal yang berbeda. Jadi ini tidak sama dianggapnya, tidak sama, sehingga di sini error. Nah, di sini setelah kita berikan spasi, baru dia muncul. Jadi ini sangat sensitif sekali terhadap karakter dalam data tersebut. Spasi atau tidak ada spasi ini sangat mempengaruhi. Nah, ini kalau kita tes sekarang 3, nah ini udah interaktif 4, 6. Nah, ini saya berikan formulanya. Nah, ini formulanya untuk indeks. Di sini harus dipahami kenapa ini dikunci, kenapa tidak. Yang ini dikunci karena dia arraynya ini agar tidak bergeser, yang ini, yang biru ini. Yang B5 tidak perlu dikunci, karena memang B5 kan ini, memang waktu kita copy ke bawah, dia harus ke bawah juga. Nah, dia kan ke bawah. Nah, ini ke bawah. Sedangkan yang pilihan skenario-nya kita kunci, yang di sini C4 kita kunci, karena memang dia tidak boleh bergeser. Nah, ini adalah bagaimana kombinasi indeks dan match bisa menggantikan fungsi choose. Tapi memang indeks dan match ini sangat sensitif terhadap karakter ya. Ini ada spasi, tidak ada spasi, nanti ini bisa mempengaruhi. Tapi bagaimana kalau ini huruf besar, huruf kecil, misalkan ini huruf besar, apakah mempengaruhi? Ternyata dia tidak. Jadi dia tidak sensitif huruf besar atau huruf kecil, tapi dia sensitif terhadap spasi ya. Hati-hati untuk spasi, dia bisa membuat data kita error. Nah, itu pembahasan mengenai indeks dan match.